Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Hari ini hadis yang ke-18, betul? Ya. Silakan dibuka. Ya, berarti kalau di situ enggak tahu halaman berapa, mungkin halaman 17 atau halaman 18. Al-Hadisus Samin Asyar. Ya, hadis yang ke-18. Halaman berapa? Sudah ketemu semua? Ya. Baik ya. Hadis yang ke-18 ini adalah tentang takwa dan akhlak yang baik. Ini matan hadisnya. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar, namanya Abu Dzar itu adalah kunyahnya, namanya itu Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman, nah itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Kalau hadis diriwayatkan oleh dua orang ini berarti namanya hadis aziz ya. Jadi hadis itu dibagi dua, ada hadis ahad, ada mutawatir. Ada ahad ini dibagi tiga, ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur. Hadis gharib adalah apabila diriwayatkan oleh satu orang, seperti halnya hadis yang terkenal innamal a'malu binniyat. Itu hadis gharib sebenarnya, karena yang diriwayatkan hanya Umar bin Khattab saja, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan. Tetapi kedudukannya sahih karena Umar adalah sikot, terpercaya. Kemudian ada yang kedua hadis aziz, apabila diriwayatkan oleh dua orang seperti ini ya. Kemudian ada lagi hadis masyhur, itu tiga orang lebih tapi tidak sampai pada derajat mutawatir, itu namanya hadis ahad. Kemudian di sini disebutkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada ya. Wa'atbi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah atau sertakanlah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, sehingga akan menghapuskannya ya. Jadi akan menghapuskan keburukan itu, kebaikan itu kalau menyertakan keburukan ya, akan menghapuskannya.
Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan yang baik. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh hadis ini oleh Imam At-Tirmizi. Wa qala, dan ia berkata, hadisun hasanun, hadis ini hasan. Wa fi ba'dis nushi, atau fi ba'dis nushi, yaitu dari sebagian naskah atau di dalam matan yang lain disebutkan hasanun sahihun, ya, hasan sahih. Jadi pada kalau ada gini, ada yang hasan, ada yang hasan sahih, ini karena penilaian para ahli hadis. Jadi ada yang menilai hasan, ada juga yang menilai hasan sahih. Nah, ini lengkap terjemahnya seperti ini, ya. Jadi hadis riwayat Tirmizi ini juz 4 halaman 355 nomor 1987. Kalau di kitab kan tidak ada, ya, nomornya. Nah, ini saya cari di Maktabah Syamilah, ternyata ini nomornya. Hadis riwayat Ahmad juz 35 halaman 425 nomor 12.536, dan dalam kitab Sahihul Jami nomor 97. Nah, apa sebabnya hadis ini? Nah, kita lihat ada sababul wurudnya. Jadi tidak semua ayat ada sababun nuzulnya, dan tidak semua hadis ada sababul wurudnya. Nah, ini qadarullah, alhamdulillah ada sababul wurudnya. Sebab turunnya hadis ini atau sebab adanya hadis ini disebutkan melalui berbagai jalur dan berbagai kesempatan. Di antaranya Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya. Lalu beliau bersabda, "Ya Mu'ad, bertakwalah kamu kepada Allah. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Jika kamu melihat kesalahan, ikutilah dengan kebaikan." Mu'ad lalu berkata, "Ya Rasulullah, ucapan tidak ada Tuhan selain Allah termasuk kebaikan?" Rasulullah menjawab, kalimat itu merupakan kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itulah ungkapan yang paling tinggi. Nah, kemudian Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perbuatan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka." Rasulullah SAW menjawab, "Jika kamu melakukan kejelekan, maka lakukanlah kebaikan." Jadi kalau kita sudah melakukan keburukan, sudah melakukan, contoh lah misalkan sholat kita terlambat, masbuk, ya, masbuk itu adalah suatu keburukan sebenarnya, karena mestinya idealnya sholat itu adalah mengikuti takbiratul ihramnya imam. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, siapa yang mampu sholat selama 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dijamin dari semua sifat munafik. Ya, jadi dijauhkan dari segala sifat munafik kalau dia mampu selama 40 hari 40 malam sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Artinya dia tidak masbuk, ya. Itulah sempurnanya sholat. Nah, jadi kalau kita masbuk, bukan tidak sah, masbuk itu tetap sah, ya. Hanya saja nilainya jadi berkurang. Karena kata masbuk itu ada kata sabako, ya, mendahului. Sabik orang yang mendahului. Masbuk isim maf'ul adalah orang yang didahului. Berarti orang yang kalah. Jadi kalau kita ingin kalah dalam hidup, sering-seringlah masbuk. Kalau ingin menang, jangan pernah masbuk. Tuh, gitu aja sekarang. Dalam segala hal, bukan hanya dalam sholat. Dan ini akan memberikan satu mental pribadinya. Kalau seorang terbiasa untuk sabik, untuk jadi orang yang mendahului, orang yang terdahulu, bukan orang yang masbuk, orang yang didahului, maka dia akan terus komitmen, dan itu akan membentuk mentalnya untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Ya. Gimana? Siap tidak masbuk? Siap tidak masbuk enggak? Siap, ya. Mulai nanti zuhur tidak ada lagi yang masbuk. Kecuali karena kebelet, misalkan, atau karena uzur-uzur syar'i yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Jadi kalau tanpa uzur syar'i, hendaklah kita bertahan untuk tidak masbuk. Nah, ini makna hadis. Makna yang terkandung dalam hadis itu, pertama adalah bertakwa dan berakhlak mulia.
menjadi penyebab paling banyak masuk surga. Jadi yang menjadikan seseorang masuk surga itu paling banyak adalah karena takwa dan akhlak yang baik. Takwa dalam pengertian imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kaitannya dengan vertikal itu takwa kepada Allah, kaitan dengan horizontal itu akhlak yang mulia. Maka di sini diajarkan kita bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Jadi tidak boleh dipisah, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya ada seorang perempuan yang ditanyakan oleh para sahabat pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang rajin sekali ibadah." Rajin ibadah, ya. Pokoknya tidak pernah ketinggalan ibadah-ibadah yang utama. Tapi ya, sikapnya itu tidak menimbulkan kenyamanan kepada tetangganya. Mungkin dari lisannya, dari perbuatannya, sehingga tetangganya tidak merasakan nyaman dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? Innaha finnar, sesungguhnya orang itu dalam neraka. Perempuan itu dalam neraka. Sebaliknya ada yang biasa-biasa saja, tetapi membuat nyaman kepada orang lain. Artinya tidak merupakan orang gelisah dengan adanya dia. Kata Rasul, innaha fil jannah, sesungguhnya perempuan itu dalam surga. Nah ini artinya bahwa tidak bisa dipisah antara hablum minallah wa hablum minannas. Ya, nggak bisa ulur, yang penting akidah. Ya. Yang penting akidah. Masalah ukhuwah gimana? Lah, ukhuwah itu nomor kesekian, yang penting akidah. Nggak bisa begitu. Ya. Tidak bisa dipisah. Rasulullah SAW tidak pernah memisahkan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Nah, maka dalam ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Su'ila Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, an aksari ma yudkhilun nas al jannata, ya, bahwasanya apa yang menjadikan orang banyak masuk surga itu. Waqala, maka Rasulullah bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar, dan apa yang menjadikan kebanyakan manusia masuk neraka. Waqala Rasulullah SAW, al-famu wal farj, ya, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi banyak orang yang masuk neraka hanya akibat lisannya. Termasuk tadi tentang seorang perempuan yang rajin beribadah tapi mulutnya tidak membuat nyaman tetangganya, ya. Sombong, angkuh, arogan, menghina, menyepelekan, merendahkan orang lain, ya. Dan berbagai macam mengumpat, menggibah, mengadu domba, itu kan dari mulut semuanya. Maka Rasulullah mengatakan jagalah ini. Ya. Jadi dahsyat sekali. Lisan itu tak bertulang, tapi dahsyatnya luar biasa. Nah, makanya seseorang tergelincir kaki, mungkin hanya luka sebagian sedikit saja tubuhnya. Tapi kalau seorang tergelincir lidah, dahsyatnya luar biasa. Bahkan dengan satu ungkapan itu bisa berakibat menjadikan korban jutaan manusia hanya dengan beberapa kalimat. Luar biasa, Pak. Maka hendaknya hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, kemudian selanjutnya Al Hasan Al Basri rahimahullah berkata, al muttaqun taqauma hurrima alaihim, orang bertakwa itulah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan, waddauma mafturidho alaihim, dan menunaikan berbagai kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan orang yang bertakwa, ya orang yang berusaha terus semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, dan ia selalu berusaha menunaikan berbagai kewajiban yang telah diperintahkan Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, laisat taqwallahi bisiyamin nahar, takwa itu bukan hanyalah dengan puasa di siang hari, wala biqiyamil lail, juga bukan hanya dengan sholat malam, wa tahlitil fi ma baina zalik, atau melakukan kedua-duanya. Walakin taqwallah, tapi takwa itulah tarku ma harramallah, yaitu meninggalkan yang diharamkan Allah,
wa ada'u maqturidallahu dan menunaikan yang Allah wajibkan. Faman ruziqa ba'da zalik khairan, siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, ya, dianugerahkan rezeki, maka itulah kebaikan. Bahwa khairun ila khair. Nah, itulah kebaikan pada kebaikan. Jadi kalau misalkan dengan itu Allah berikan rizki, maka itulah keberkahan. Tapi kalau misalkan orang tidak bertakwa kepada Allah, ya, tidak meninggalkan perkara yang haram, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi kok rizkinya mengalir, ya, hati-hati bahwa itu adalah boleh jadi bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj adalah istilah Sunda itu panyungkun, kalau istilah Jawa dilulu, ya, perkara yang Allah berikan tapi Allah tidak ridho. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat ke-44 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai. Ketika seorang itu atau manusia itu melupakan peringatan Allah, dia lalai, dia tidak perhatian dengan peringatan yang Allah berikan kepadanya, fatahna alaihim abwaba kullasyai, kami akan bukakan berbagai macam pintu kesenangan kepadanya. Hatta iza farihu, sehingga ia merasakan bangga, merasakan sombong dengan dirinya. Orang saya juga tidak sholat, tidak ngaji, buktinya tuh dagang saya sukses, usaha saya sukses, perusahaan saya makin berkembang. Padahal saya tidak sholat, tidak ngaji sama ente. Walaupun ente sekarang ngaji, ya, sholat sampai apa istilahnya kelelahan karena sholat, tapi tetap aja kamu miskin, kamu kere. Nah ini, ya, jadi meremehkan kepada orang yang bertakwa dan dia bangga dengan kedurhakaannya. Bima utu akhaznahum baghtatan, maka kemudian Allah datangkan pada mereka siksa yang tidak disangka-sangka. Tuh, masya Allah. Bagi Allah mudah untuk menjatuhkan manusia, itu lebih mudah dari membalikkan telapak tangan. Ada orang yang kaya raya tapi dalam waktu singkat jatuh miskin. Ada nggak? Banyak, ya. Saya punya beberapa teman gitu yang tadinya kaya raya jatuh miskin, Pak. Itu. Ternyata masya Allah. Saya pernah diundang oleh salah seorang teman saya yang kaya raya itu. Makannya aja itu satu meja bulat, lebih besar meja ini mejanya. Meja bulat penuh dengan makanan. Saya diundang makan. Saya bilang, siapa saja yang akan makan? Ya kita berdua lah. Astagfirullahaladzim. Lah kita berdua ini makanan sebanyak ini untuk 20 orang, saya bilang gitu. Diundang saya sendirian. Coba. Ini tabzir, ini Allah mubazir, saya bilang. Terus saya tanya, kan rumahnya luar biasa besar gitu ya. Saya tanya, sudah haji belum? Belum, katanya. Lah, kok belum haji? Saya bilang, kekayaanmu berlimpah ruah kok belum haji gitu. Gimana? Iya ya, belum sempat katanya. Waduh, masya Allah. Nah ternyata betul, Pak. Tidak nyampe 5 tahun setelah itu teman saya itu jatuh. Sesuai dengan ayat Allah kan, la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur Allah akan tambah nikmatnya kepada kamu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid, apabila kamu kufur kepada nikmat Allah, maka sesungguhnya siksaku adalah sangatlah keras. Dibuktikan begitu, jatuh, masya Allah. Akhirnya dia kembali ke kampung. Tadinya dia di kota, ya kaya raya, pulang ke kampung, Pak. Akhirnya, masya Allah. Karena tidak lagi bisa bertahan di kota. Nah, ini contoh. Artinya bagi Allah sangatlah mudah. Maka kita harus senantiasa menjaga nikmat itu adalah dengan syukur. Jadi syukur itu tali pengikat nikmat. Ya, kalau kita syukur artinya menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Ini sesuai menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita gunakan tangan sesuai dengan kehendak Allah. Kita gunakan telinga, kita gunakan mata, kita gunakan harta, kita gunakan semua fasilitas yang Allah berikan sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, dalam surah Ali Imran ayat 102,
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa maknanya? Abdullah bin Mas'ud menafsirkan yaitu ayyuta'a fala yu'sa, adalah mentaati Allah dengan tidak maksiat kepadanya. Jadi jangan STMJ ya. Apa STMJ? Salat terus ya maksiat jalan. Jadi jangan sampai. Kita harus berusaha salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka disinilah ayyuta'a fala yu'sa, kita mentaati dengan tidak maksiat. Wa yuzkaru fala yunsa, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dengan tidak melupakannya sedikit pun. Jadi jangan pernah lupakan Allah walau hanya sekejap. Allah harus senantiasa diingat, simpan dalam hati. Itulah zikrul qalbi. Walaupun lisan kita tak berucap ya, tetapi hati kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun ingat Allah. Wa yuskara fala yukfar, dan kita mensyukuri berbagai nikmat yang Allah berikan, maka tidak mengkufurinya. Tuh. Inilah, maka maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Ya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Nah, hadis riwayat Al-Hakim secara marfu namun mauquf lebih sahih. Ini adalah merupakan perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi maksudnya asar, bukan perkataan Rasulullah, tapi asar itu perkataan sahabat ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang direkomendasikan oleh Rasulullah, termasuk 7 orang yang dijadikan ulamanya sahabat, dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Di dalam keadaan bergerak kita ingat Allah, dalam keadaan diam pun kita mengingat Allah. Begitu saat berucap, begitu pula saat berucap. Semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah. Begitu pula larangannya pun dijauhi. Nah, yang tadi itu semua bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 397 sampai 402. Yang kedua adalah setelah tadi takwa dan akhlakul karimah, menyertakan kejelekan dengan kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti kejelekan dengan tobat. Seperti saya ibaratkan tadi, contoh, kalau kita habis masbuk itu kan saya masbuk nih, udahlah saya infak biasa 5.000 sekarang 10.000. Nah, itu artinya menyertakan kebaikan. Nah, satu ketika misalkan kita lihat ada orang lewat, timbul dalam hati, jelek amat orang. Tapi setelah itu sadar, astagfirullah, kenapa saya punya perasaan begitu? Nah, dosa tuh ya, berbuatlah segala kebaikan. Orang yang dijelekan tadi, kalau misalkan taruh seorang pemulung atau mungkin orang yang pekerja rendahan lah gitu ya dalam pandangan manusia, padahal dia halal. Nah, kita merasa bersalah, udah kasih sedekah saja gitu. Nah, itu antara lain menutupi keburukan dengan kebaikan. Jadi maksudnya adalah kebaikan di sini bukan hanya tobat saja yang mengikuti kejelekan, namun lebih umum. Jadi berbagai hal disebutkan dalam hal ini dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Tuh. Ya. Aqimis shalah, dirikan salat tarafan nahar. Tarafayin nahar ya. Aqimis shalat tarafayin nahar, salat pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang. Jadi menjelang siang dan di akhir siang gitu ya. Subuh dan asar. Wazulafan minal lail, dan bahagian permulaan dari malam, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna syai'at. Sesungguhnya perbuatan yang lebih baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Nah, ini wa'at bi sayyi'atal hasanah, tamhuha, akan menghapuskan. Ya. Maka hendaknya kita banyak-banyak berbuat baik, termasuk sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah itu adalah menyempurnakan sholat fardu dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka jangan pernah diremehkan. Ya, udahlah saya masbuk aja, nanti pas ba'diyah, waktunya ba'diyah malah kita orang lain baca Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu,
ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Keluarga, harta dan anak-anak. Fitnah bagi seseorang itu pada keluarganya dan hartanya dan anaknya. Tukaffiru salata wasyam wassadaqah. Nah, jadi itu semua adalah fitnah itu akan terhapus dengan salat, dengan saum, dengan sedekah. Wal amru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi kekurangan-kekurangan kita karena fitnah tadi, karena harta, karena keluarga, karena anak, ya, maka itu semua bisa dihapuskan kalau kita menjaga sholat kita, menjaga saum kita, menjaga sodakoh kita, amar ma'ruf, selalu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kata Ibnu Battal, hadis ini semakna dengan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya. Sesungguhnya hanya saja amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, itu sebagai ujian, sebagai cobaan. Ya. Banyak orang yang orang tuanya rajin, tiba-tiba anaknya membuat kesalahan di tempat lain. Padahal di rumah anak ini baik gitu ya. Tapi ternyata kok tiba-tiba membuat kesalahan di kampung lain atau di tempat lain yang di tempat yang baru misalkan. Nah, ini hendaknya kita hati-hati. Nah, kadang-kadang demikian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah ajrun azim, pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat ke-15. Nah, kemudian akhlak mulia. Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik itu sebagai tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau kita beriman, sempurnanya iman itu adalah dengan sesempurnanya akhlak. Ya, maka dalam hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi setelah dia menjaga ketakwaan, maka saya pernah sampaikan juga bahwa disebut dengan wali-wali Allah yang Allah akan menjaganya, yang tidak akan ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam hatinya, adalah orang-orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan tadi akmalul mu'minina imanan, yang paling utama atau paling sempurna imannya, ya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka dalam akhlaknya. Nah, maka mari ya dengan ini kita berusaha untuk terus tidak berhenti memperbaiki akhlak. Caranya gimana memperbaiki akhlak? Awali semuanya dengan 2 kata di Al-Quran, maka Allah akan perbaiki akhlak kita. Di surat Al-Ahzab ayat 71-71. Allah berfirman, sering dibacakan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. 1. Jadi dengan takwa kepada Allah. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida. Ya. Jadi syaratnya 2 saja, bertakwa kepada Allah dan memperbaiki lisan. Mungkin kita sebagai seorang manusia biasa ya, yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari lupa, maka hendaknya selalu mengingat ayat ini, bahwa kalau kita ingin diperbaiki amal-amal kita, awali dengan berkata baik. Wa qulu qaulan sadida. Maka akibatnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Nih, jadi dengan dua syarat gitu ya, 2 syarat 3 balasan. Dengan 2 langkah tadi, bertakwa kepada Allah dan memperbaiki lisan, Allah berikan balasan 3. Pertama, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian.
Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sudah diperbaiki amalnya sehingga akan sampai pada nanti akmalul mukminin, akan menjadi sempurna imannya dengan akhlak yang baik. Ya, yuslih lakum amalakum, amal-amal kita diperbaiki Allah. Ya. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita. Coba, Masya Allah. Sesudah diperbaiki amalnya, diampuni pula dosa-dosa kita. Dan belum sampai situ juga. Selanjutnya, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka Allah akan memberikan kepadanya keberuntungan yang sangat besar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan dua modal kita, takwa kepada Allah dan berkata baik, Allah akan berikan 3 balasan, 3 keutamaan. Memperbaiki amal, akan diperbaiki amal-amal kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita, dan diberikan keberuntungan yang besar. Ya. Kemudian makna husnul huluk, apa yang dimaksud dengan husnul huluk itu? Baik akhlak itu seperti apa? Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan husnul huluk yakni al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Ya. Akhlak yang baik itu adalah ramah, kemudian dermawan, dan bisa menahan marah. Jadi kalau disebut akhlak baik, kalau kita sudah ramah kepada sesama, kemudian dermawan, ya, bahkan disebutkan kan dalam hadis Rasulullah SAW itu kalau bulan Ramadan itu infaknya atau sodakohnya seperti angin yang berdesir, saking seringnya. Jadi tiada hari tanpa sedekah, terus saja. Nah, mari kita juga lakukan seperti itu, karena Rasul telah memberikan contoh pada kita, dermawan. Kemudian bisa menahan marah. Yang namanya hal-hal yang mengundang marah itu akan selalu datang hampir setiap hari, betul nggak? Ya, kadang di perjalanan, saat macet apalagi, ya tiba-tiba saat macet lain nyalip, misalkan kaget kita kan. Nah, wah, Masya Allah, banyak sekali hal yang bisa membuat kita marah. Tapi orang yang bisa menahan marah itu adalah salah satu bukti ketakwaan dirinya. Sebagaimana dalam ayat dikatakan bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan, kepada surga dan ampunan Allah. Ila magfiratin wa jannatin, dan surga, ya, yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sara wad dara, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika dia berlimpah ruah harta, dia berinfak. Ketika sedikit harta pun dia tetap sisihkan harta itu. Selama dia merasa diberi rezeki oleh Allah SWT, tidak pernah berhenti untuk menginfakkan hartanya. Nah, inilah sifat orang yang bertakwa. Kita kadang-kadang kan kalau betul-betul harta itu sudah berlimpah, baru ntarlah saya mau infak kalau saya kaya. Doakan aja semoga saya cepat kaya ya, biar saya bisa berinfak. Masya Allah, nunggu kaya Pak. Padahal keberkahan rezeki itu justru karena kita infakkan sebagian harta kita. Nah, kemudian wal kaziminal ghaidho, dan menahan marah. Tuh, termasuk bagian daripada tadi husnul khuluq, dan termasuk daripada syarat untuk mendapatkan surganya Allah, menjaga ketakwaan, yaitu orang yang menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menjaga, menahan dirinya dari marah. Wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Kemudian wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Dan apabila dia berbuat kesalahan, dia berbuat keburukan, dia segera ingat Allah, lalu dia beristighfar, dan dia tidak melanjutkan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak melanjutkan perbuatan tersebut. Nah, kemudian Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-bazlatu wal atiyah al-bisrul hasan. Bersikap dermawan, suka memberi, dan memberi kegembiraan pada orang lain. Wa kana Asy-Sya'bi kadzalik, dan demikianlah Asy-Sya'bi, ia gemar melakukan hal itu. Jadi ini para ulama kita
ya. Artinya para ulama di masa tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri itu ulama yang terkenal di masa tabi'in setelah sahabat. Nah, kemudian Ibnu Mubarak itu atau Abdullah bin Mubarak. Ini yang terkenal dalam ungkapannya, 30 tahun saya belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Coba. Jadi belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Hari ini betapa banyak orang-orang yang belajar ilmu tapi tak belajar adab. Jadi akhirnya kurang beradab. Berilmu tapi tak beradab. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi hendaknya kita ilmu dan adab itu jangan pernah dipisahkan. Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah huwa bastul wajhi, yaitu bermuka manis. Wa badlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan. Ya, badlul itu artinya mengerahkan, Pak. Jadi mengoptimalkan kebaikan. Wal kaful ada, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Tuh. Ya, ini adalah antara lain yang dimaksud dengan husnul khuluq. Imam Ahmad menyatakan husnul khuluq yaitu alla tagdoba wala tahtadl wala tahtad. Akhlak yang itu adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Wa anhu annahu qala, dan beliau juga berkata husnul khuluq antahtamila ma yakunu minan nas, yaitu berakhlak yang baik dengan bisa menahan amarah di hadapan manusia. Masya Allah. Jadi sifat pemaafnya itu mampu meredam kemarahannya ketika dia harus marah terhadap orang yang akan dimarahi. Ya. Maka Nabi bersabda, laisa syadid bisur'ah, innamas syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang perkasa itu bukan orang yang kuat pukulannya, bukan orang yang pandai bergulat, tapi yang mampu menahan dirinya dalam keadaan marah. Kalau kita sedang marah, mampu menahan diri untuk tidak bertindak, tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, maka itulah salah satu sifat orang yang beriman. Itulah salah satu sifat orang yang bertakwa. Ketika mampu menahan dirinya dalam keadaan marah. Makanya kalau kita sedang marah, disarankan kalau marahnya sedang berdiri, segera duduk. Kalau sedang duduk, kalau sudah duduk masih juga marah, gimana? Berbaring. Sudah berbaring masih juga marah, ambil air wudhu. Kalau sudah ambil wudhu masih juga marah ini, nggak bisa diredam, segeralah sholat 2 rakaat. Ya. Ada nggak yang sholat sambil marah, Pak? Ya? Kayaknya kebangetan ya kalau sholat sambil Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sambil marah. Nah, nggak mungkin lah gitu ya. Maka dengan sholat ini insya Allah Allah akan redam hatinya. Nah kalau kita lagi marah, maka setan bersama kita, ya. Maka satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datang orang-orang kafir, terus memaki-maki Abu Bakar, menjelek-jelekan Abu Bakar. Pokoknya melecehkan Islam. Nah Abu Bakar diam misalnya, tapi kemudian lama-lama nggak tahan juga. Wah ini kebangetan. Akhirnya marahlah Abu Bakar, ya. Kepada itu orang itu pun bubar dimarahi Abu Bakar. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika orang itu pergi, Rasulullah pun ikut pergi. Akhirnya ditarik, ya Rasulullah, kenapa engkau ikut pergi? Aku kan mengusir mereka, katanya. Kata Rasulullah apa? Ya Abu Bakar, ketika mereka mencaci maki engkau, memaki-maki kita, maka lalu engkau bersabar, para malaikat bersama kita. Tuh, Masya Allah. Tapi ketika engkau marah dan mengusirnya, para malaikat pun pergi, ya, maka aku pun ikut pergi. Masya Allah. Inilah ya perlunya kita menjaga marah di sini dalam ini. Memang luar biasa, Pak. Nah, kemudian Ishaq bin Rahuwah berkata tentang akhlak yang baik, yaitu huwa bastul wajhi wa alla taghdab, bermuka manis dan tidak marah. Jadi bermuka manis, ramah itu dan tidak marah termasuk bagian daripada akhlak yang baik. Lalu apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, ya, dari hadis ini? Nah, ini faedahnya. Pertama, wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik di saat keramaian maupun di saat kesepian, ataunya di saat di tengah kesepian. Artinya di saat sendiri, kita tidak ada orang lain, kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Ya. Jangan sampai
kita bertakwa hanya di depan orang lain. Nah ini untuk siapa dia bertakwa? Sholat kalau pas di depan orang lain dibagus-bagusin. Ketika sholatnya sendirian, wah kelihatan untuk siapa dia sholat. Nah ini nih. Maka ini hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan dari Sauban dari Nabi SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui satu kaum dari umatku pada hari kiamat. Rasulullah bersabda maksudnya, aku mengetahui dari satu kaum dari umatku pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Tahu gunung Tihamah Pak? Gunung Tihamah itu salah satu gunung di Yaman. Itu yang tinggi sekali. Ya, Rasul menggambarkan semisal gunung Tihamah saking banyaknya kebaikan. Masya Allah. Gunung Tihamah itu luar biasa, tinggi sekali. Nah, Rasul gambarkan semisal gunung Tihamah. Jadi kalau kita punya kebaikan sebesar gunung yang paling tinggi, gitu ya. Tapi kemudian namun ia datang kepada Allah, Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Artinya tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah. Kenapa? Sahabat berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Sebutkanlah orang yang kehilangan amalnya tadi, yang kehilangan pahalanya tadi, sebutkan agar kami tidak bernasib sama seperti mereka. Nah, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah seperti kalian, salat malam. Akan tapi mereka adalah kaum yang jika kesepian atau jika bersepian, maksudnya jika dalam keadaan sendiri, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Artinya ketika di depan banyak orang dia orang baik, tapi ketika sendirian ketahuan bahwa dia itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah ini kadang-kadang kita begitu. Contohlah misalkan ketika di masjid kita rajin, tapi di saat perjalanan nggak ada orang yang tahu, ya. Kadang dengan enaknya dia berbuat maksiat, ya, Masya Allah. Padahal Allah ada di mana-mana. Artinya Allah melihat, Allah dimanapun kita berada, Allah tuh maha tahu, ya. Dimanapun kita berada, Allah ada di situ. Makanya ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, karena Allah maha melihat dimanapun dan kapanpun. Walau kita dalam dasar bumi yang paling dalam, Allah tetap maha tahu. Maka jangan pernah kita membedakan, ya, di saat kita bersendirian atau di saat kita di depan orang lain. Dalam bertakwa kepada Allah tetap harus menjaga. Ini contohnya, jangan sampai nanti nasib kita seperti orang yang membawa amal sebesar atau sebanyak seperti gunung Tihamah, tapi kemudian akhirnya kita menyesali kemudian hari. Nah, kemudian ini dalam surat An-Nisa ayat 108, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Jadi mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Kita boleh orang lain tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, siapapun tidak tahu kita berbuat maksiat, ya. Kita memarkup data korupsi misalkan, atau menyelipkan sebagian daripada yang harus disetorkan, boleh dia lakukan sebagian. Tapi ingat Allah maha tahu. Oh, Masya Allah. Saya masih teringat Pak, anak saya lagi kecil yang alhamdulillah di usia 15 tahun bisa menyelesaikan hafalannya, itu pernah mencuri misalnya. Anak saya itu pernah mencuri. Tapi karena kita sudah kenalkan Allah ketika benar jangan mencuri. Enggak, ayo jangan bohong sama Abi. Enggak mencuri. Nah, kalau Abi tidak tahu, Umi tidak tahu, Allah tahu enggak? Tahu. Nah, bagaimana kalau Allah ngasih tahu sama Abi atau sama Umi bahwa Idan mencuri? Bisa tahu enggak? Bisa. Nah, sekarang Idan terus terang, iya mencuri. Iya, langsung Pak, langsung ngaku akhirnya. Nah, alhamdulillah sejak itu tidak pernah lagi mencuri. Tadinya misalkan saya sempat kehilangan uang di rumah gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah berapapun uang di meja, di kasur nggak pernah hilang. Tuh. Anak saya pernah masih kecil-kecil waktu itu dengan peristiwa tadi. Hanya nasihatin seperti itu. Jadi itulah tauhid ditanamkan kepada anak-anak kita,
hendaknya sehingga dia mampu untuk ihsan, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah taubat. Bisa pula yang dimaksud adalah amal sholih lainnya. Tuh. Jadi menghapusnya itu, keburukan itu bisa dengan tobat, banyaknya istighfar. Rasulullah SAW sendiri tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Lah kita bagaimana? Kita sahabat bukan, ya, para tabi'in bukan, ulama bukan, kok malas beristighfar gitu. Rasul itu dimaksum oleh Allah masih beristighfar. Coba, Rasul disucikan dosa-dosanya Allah tapi masih beristighfar. Kita kadang-kadang malas beristighfar. Istighfar, Ustaz saya setiap selesai sholat istighfar 3 kali. Ya oke. Dalam sehari semalam berapa kali? 3 kali, 5 kali sholat, cuma 15 kali. Istighfar juga saat menjewer anak, astagfirullah kan gitu. Nah, tidak itu yang dimaksud. Istighfar itu sebuah kesadaran dalam diri. Makanya dikisahkan ada seorang tukang roti yang selalu beristighfar kan, dia selalu dikabulkan doa-doanya sampai puncaknya, ya, dia ingin ketemu Imam Ahmad, ternyata Allah datangkan Imam Ahmad ke rumahnya. Masya Allah, ini luar biasa karena beristighfar. Maka dalam surah Nuh ayat 10 dan 12, orang yang selalu menjaga istighfar, selalu mohon ampun kepada Allah, Allah akan bukakan rizki pada mereka, dibukakan pintu rizki. Kemudian kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas. Artinya kita bersikap mulia dalam kondisi yang sewajarnya. Tapi ketika Islam dilecehkan, ketika Islam dihinakan, maka tidak boleh kita berdiam diri. Karena kalau kita berdiam diri ketika Islam dihina, ketika Islam dilecehkan, maka kita akan masuk dalam kategori adayus atau banci, ya, tidak punya kepedulian terhadap pelanggaran, tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ada nggak orang yang begitu, Pak? Islam dilecehkan, Islam dia diam aja, ya, ada nggak? Banyak, ya, kehilangan jati diri. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim di Kitabul Maram itu ada dalam Kitabul Jihad, hadis yang pertama disebut, mamata lam yagzu walam yuhadis bihi nafsahu matala su'batin min nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berjihad, tidak pernah berjuang di jalan Allah, atau tidak pernah punya keinginan di hatinya, enggak terlintas dalam hati untuk menegakkan Islam, untuk memperjuangkan Islam, maka matala su'batin min nifaq, maka dia mati merupakan cabang daripada nifaq, cabang daripada munafik. Nifaq itu perbuatan yang munafik orangnya. Sedangkan jelas di Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajid lahum nasir. Sesungguhnya orang munafik itu adalah akan berada di keraknya api neraka dan tidak akan ada orang yang mampu menolong mereka. Nah, ini contohnya. Di Anas bin Malik, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW, lalu ia mengucapkan assamu alaik, assamu alaik, celaka engkau. Rasulullah lantas membalas wa alaik, engkau yang celaka. Rasulullah SAW lantas bersabda, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan assamu alaik? Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Bunuh saja ya Rasul. Kata Rasul, kalau mereka menyatakan demikian, jangan dibunuh, kata Rasul. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, ucapkan wa alaikum. Contoh misalkan orang Yahudi mau mengucapkan assamu alaik, itu jawab wa alaik. Nah, udah bunyi ya. Kemudian juga tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Kalaupun mereka mengucapkan salam, cukup menjawab wa alaikum dan bagimu. Tidak ada ucap salam. Tidak boleh wa alaikumussalam. Nah, ini terakhir hadis Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah memberi kepada kelembutan suatu kebaikan yang tidak diberi pada sikap keras dan tidak diberi pada lainnya. Artinya kalau kita menjaga sikap kita untuk tetap lemah lembut, Allah akan berbagai macam kebaikan diberikan pada kita. Tuh, ya. Baik, ini ada pertanyaan.